Selamat datang. Shalom. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Kak, oke. Selamat datang di ibadah Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Yeay. Adik-adik yang di sini masih pada semangat kan? Semangat Masih dong, Kak. semangat dong Kak. Kak, Adik-adik di rumah? di rumah kita sapa yuk Kak yuk. Ayo. Oke, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Nah, bagus. Mantap banget. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, biar kita tahu nih Kak, dia datang bisa komen ya Kak. Bisa komen siapa aja yang hadir di ibadah online Kak, ibadah sekolah minggu online. Oke adik-adik jangan lupa komen yang hadir, contohnya gini Kak. Kakak Cynthia hadir ibadah pagi gitu. Oh, kayak ke minggu lalu ya Kak? Iya. Biar tahu juga aktivitasnya Kak. Oke Kak Cynthia. Oke, nah adik-adik sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian. Bapa Engkau sungguh baik. Saat pagi hari ku datang Oh, lagi. saat pagi hari ku datang lagi. Musik. Saat pagi hari ku datang lagi, Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita ulangi lagunya sekali lagi dengan sikap berdoa. Kakak Abigail semuanya. saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Semua lipat tangannya. Ucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Bigel. Nah, adik-adik, tadi Kakak Bigel sudah membawa kita doa pembuka. Iya, Nah, Kak. tapi kok kayaknya pada kurang semangat ya Kak? Iya, kurang semangat nih Kak. Tapi aku mau sapa adik-adik dulu deh, kita tanya dulu Boleh yuk yuk. kabar hari ini. Ayo. Kalau Kakak Tika tanya apa kabarnya hari ini, jawabnya luar biasa. Yes, yes, yes. Ini berlaku buat kakak sekolah minggunya juga, bener gak Kak? Bener. Buat abang pendeta juga kan Kak? Iya, kita tanya kabarnya semuanya. Oke. Sama yang di rumah Kak. Sama yang di rumah juga jangan lupa ya, Iya, kita dijawab. tanya yang di sini dulu ya Oke? Kak. Oke, kita tanya yuk Kakak Cynthia. 1, Yuk. 2, 3.
Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Luar kalau biasa, kabarnya yes, luar yes nih, biasa, Kak. pasti mereka semangat gak sih Kak? Udah semangat banget, Kak. Oke, kalau semangat berarti kita mau panggil Laskar Kristus. Siap, Laskar. Ayo Alvaro, Laskar Kristus. Berdiri Alvaro. Adik-adik yang di rumah juga Ayo ikut dong. bangkit berdiri Bangkit ya. berdiri Kita dong. mau joget-joget, kita mau nyanyi satu lagu pujian. Nah, kita mau angkat satu pujian. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Musik Kak. Musik. Kaulah Yesusku. Tepuk tangan. Ku daki gunung yang Gerakan. tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku dayung-dayung perahu. Ku dayung perahu di sungai. Ku selam dalam samudra. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan Di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Kita ulang sekali lagi lebih semangat. ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Apa? Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke, masih pada semangat kan? Oke, silakan duduk semuanya karena kita mau mengucapkan hukum Taurat yang ke-10. Oke, adik-adik. Oke. Ayo, kita ucapkan hukum Taurat 10 bersama-sama. Adik-adik di rumah juga ya. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Hukum Taurat Yang ke-10. jangan mengingini rumah sesamamu, Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu manusia. Ah. Amin. Oke, adik-adik, kita mau bangkit berdiri lagi. Oke, berdiri Laskar Laskar Kristus. Kristus. Siap. Bantuin Bang. Oke. Adik-adik di rumah juga ya, jangan lupa berdiri. Iya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebelum itu kita mau angkat satu lagu pujian, Aku mau Cinta Yesus. Musik.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulang sekali lagi, semua lipat tangannya, semua tutup matanya, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita bilang bareng-bareng, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah Sesuai dengan rencanamu. Mari kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang ke sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, untuk adik-adik yang ada di sekolah minggu, bahkan di rumah juga boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, Kakak Cynthia, Iya nih Kak, kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kakak Tika mau tanya Kakak Bigel, bawa Alkitab nggak? Bawa. Abang Farol? bawa Alkitab. Oh enggak. Adik-adik di rumah juga jangan lupa ya. Untuk siapin Alkitabnya di rumah, Oke. soalnya kita habis ini mau dengerin firman Firman Tuhan. yang akan dibawakan oleh Amang Amang Pendeta Pendeta. kita. Oke. Karena semua adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, kita mau angkat satu pujian, yaitu adalah firman Tuhan ada di hatiku. Berbuah-berbuah Kak Cynthia judulnya. Iya. Bener kan? Bener Kak. Oke, musik. Pakai gerakan ya Kak. Oke. Tepuk tangan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah kecil. Berbuah, 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 berbuah. Kita ulang sekali lagi. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Berbuah sedang, berbuah, berbuah, besar. berbuah, berbuah. Oke, untuk Amang Pendeta dipersilakan maju ke depan. Baik adik-adik,
kita berdoa, ikuti apa yang Amang Pendeta ucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Shalom Kakak Abigail. Shalom Kakak dan Abang Guru Sekolah Minggu. Shalom adik yang ada di rumah. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan, kitab kita dari Perjanjian Lama, dari Kejadian yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Sudah dapat Kak? Kakak sudah dapat? Dapat belum? Ayo, biar dibantu sama kakaknya. Oh, wah pintar dia, udah pura-pura malu tadi. Sudah dapat? Baik, kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Abang Pendeta baca ayat yang pertama, adik-adik dan kakak dan guru sekolah minggu yang lainnya ayat yang kedua, demikian seterusnya. Demikian dituliskan, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu,
Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Sekali lagi untuk adik-adik yang ada di gedung sekolah minggu ini, Abang Pendeta mau menyapa kita sekalian. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Iya. Kakak Abigail pernah lihat ular enggak? Belum ya? Belum pernah. Kalau Abang Alparo, kalau ular itu bentuknya gimana sih? Ngeong gitu ya? Bunyinya ngeong. Oh, berarti ular yang Abang Alparo lihat itu ular-ularan gitu ya. Adik-adik yang di rumah pernah lihat ular enggak? Kakak guru sekolah minggu pernah lihat ular enggak? Kalau ular itu bentuknya gimana sih Kak Tika? Nggak punya kaki, nggak punya tangan. Gimana Kak Abigail? Ada bisanya, tapi ada juga nggak ada bisanya ya. Yang pastinya kalau ular itu lurus ya, panjang gitu ya. Tapi ada juga yang pendek ya. Nah, kalau ular yang kita lihat sekarang, katanya dan yang kita lihat itu dia tidak bisa berjalan pakai kaki, ya memang gak ada kakinya ya. Iya, gak ada kakinya. Gak bisa berbicara gitu ya. Gak bisa. Tapi adik-adik tahu gak? Dalam Alkitab kita, firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, di sana dikatakan bahwasannya ular itu
pernah bisa berbicara kepada manusia? Ular itu pernah berbicara kepada manusia. Abang Alvaro tahu nggak kira-kira apa yang dibicarakannya? Tahu nggak kakak? Nah, Alkitab mencatat bahwasanya ular itu pernah berbicara kepada manusia dengan mengatakan, ayat yang pertama dituliskan, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, dia berbicara kepada seorang perempuan bernama Hawa apa Adam? Hawa apa Adam? Hawa. Ular itu berbicara kepada Hawa dengan mengatakan, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi ketika ular itu berbicara kepada Hawa, ketika dia menyampaikan apa yang ada dalam perkataannya itu, dan ternyata kalaupun ular itu adalah ciptaan Tuhan juga sama seperti manusia kayak kita ini, dia itu gak sama-sama manusia ya. Harus kita ingat, memang kita manusia dan ular itu adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Tapi kalaupun dalam Alkitab ini ada dituliskan ular itu pernah berbicara kepada manusia, tapi dia tidak manusia. Jangan berpikir ya karena bisa berbicara berarti ular itu sama dengan manusia, tidak. Ya. Tapi ada perbedaannya dengan binatang yang lainnya. Katanya lagi di sana bahwasanya ular itu adalah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, jadi karena dia cerdik, dia bisa berbicara kepada Hawa pada saat itu, disampaikannya lah maksud dan godaannya itu kepada Hawa. Adik-adik tahu nggak kira-kira apa ya yang menjadi respon Hawa pada saat itu? Ketika ular berbicara, tentulah Allah mengatakan bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apakah Hawa langsung mengatakan tidak? Atau dia mengatakan ya begitulah kira. Gimana adik-adik yang di rumah? Apa yang menjadi jawaban daripada Hawa pada saat itu? Kita lihat ayatnya yang kedua dikatakan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Adik-adik sekalian, ketika perempuan itu berhasil digoda sama ular, lalu perempuan itu memakan buah pohon yang ada di taman itu dan matanya terbuka. Dan ketika matanya terbuka, dia tahu bahwasanya dikatakan ayatnya yang ke-7, mereka telanjang, mereka tidak pakai baju. Karena memang demikianlah Allah menciptakan manusia itu. Makanya adik-adik di sini pernah lihat dedek bayi lahir enggak? Pernah? Waktu dedek bayi lahir, katanya langsung ada bajunya, ada pakai kemeja, pakai baju macam kakak Abigail. Ada enggak? Hah? Atau dedek bayinya waktu dia lahir, langsung pakai masker kayak Mang Pendeta. Hah?
Dia pakai baju enggak? Nah, seperti itulah adik-adik. Ketika Tuhan Allah menciptakan kita manusia ini, baik laki-laki maupun perempuan, kita tidak mengenakan baju. Sama seperti dedek bayi yang baru lahir itu. Nah, itu kenapa? Tahu Hawa bahwasanya dia tidak pakai baju, dia tidak mengenakan baju. Karena dia sudah tergoda dengan ular itu, makan buah pohon itu. Nah adik-adik, setelah Hawa memakan buah pohon itu, dia sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau orang yang sudah melanggar perintah daripada Tuhan, itu sama dengan orang sudah berbuat. Orang melanggar perintah Tuhan itu sama dengan orang berbuat dosa. Jadi sekali lagi Amang Pendeta mau katakan, orang yang berbuat dosa adalah orang yang melanggar perintah Tuhan. Jadi orang yang melanggar perintah Tuhan seperti Hawa itulah orang yang berdosa. Dan ketika manusia itu berdosa, dia putus hubungannya dengan Allah. Dia tidak bisa lagi berbicara secara langsung kepada Allah. Dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan langsung kepada Allah. Itu terjadi karena manusia berbuat dosa. Dan adik-adik tahu, ternyata kalau kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, ada yang menjadi hukumannya. Siapa sini pernah berbuat salah sama papa dan mamanya? Kakak Abigail pernah? Adik-adik yang di rumah pernah? Kak Tika pernah? Oh pernah ya. Kak Miranda pernah? Oh kalau Kak Miranda berbuat salah sama papa mamanya, dikasih uang jajan tambahan ya? Selamat katanya gitu ya? Hah? Dipotong ya? Bahkan gak dikasih gitu ya? Adik-adik di rumah ketika berbuat salah sama papa dan mamanya, dibeliin sepeda gitu ya? Hah? Oh gitu ya? Kakak Nova gimana? Kalau berbuat salah sama papa dan mamanya, dikasih uang jajan lagi gitu? Enggak ya? Jadi enggak dikasih uang jajan, terus bisa-bisa dimarahi ya? Sampai-sampai nangis ya, gitu ya? Sampai-sampai dicubit juga ya? Waktu kecil-kecil ya, udah dimarahi, udah dicubit, ya sampai nangis. Itulah kalau orang berbuat salah. Dan adik-adik, ketika manusia itu sudah berbuat dosa, berbuat salah di hadapan Tuhan, manusia itu dihukum. Tuhan mengatakan hukumannya yang pertama, kita akan, ayat 15 dikatakan, bermusuhan dengan keturunan ular itu. Makanya kalau ada sekarang melihat ular, ular, teman yuk, gitu ya? Gimana adik-adik sekalian? Ketika ada lihat ular, ya teman yuk, gitu ya? Gitu ya? Atau ularnya ditangkap, habis itu dimasukin ke kantongnya gitu, gitu. Gitu ya? Kalau dimasukin ke kantongnya bisa-bisa langsung dipatok, tok katanya. Apalagi ular kobra gitu kan? Nah, kita akibat manusia telah berbuat dosa, Allah menghukum kita. Baik manusia maupun ular itu. Katanya kita bermusuhan. Makanya kalau lihat ular sekarang, ambil kayu langsung dipukul ularnya, dipukul kepalanya sampai mati. Ada permusuhan antara kita dengan ular. Lalu dikatakan perempuan itu akan susah mengandung dan dengan sakit engkau melahirkan dan engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Makanya kalau lihat film-film
ibu-ibu yang melahirkan, dia ketawa-ketawa ya. Hahaha, lalu anaknya lahir, ngek gitu. Ada yang gitu ya? Lihat film-film di TV gitu kan. Ketika ada ibu-ibu yang mau melahirkan, hore, hore, saya mau melahirkan gitu ya. Justru gimana? Aduh, aduh gitu ya. Itu adalah akibat hukuman Tuhan. Katanya engkau akan bersusah payah. Lalu dikatakan lagi ayat 17, kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, maka terkutuklah tanah. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bayangkan adik-adik, kalau papa dan mama kita mau bekerja, pasti ketika dia mau mencari nafkah, dia mencari uang itu, dia pasti akan mengeluarkan keringat. Dia akan susah karena memang Tuhan Allah telah menghukum kita karena keberdosaan kita. Nah, perempuan Tuhan hukum, laki-laki Tuhan hukum, ular juga Tuhan hukum. Katanya dalam ayat 14, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan, dengan umur hidupmu. Itulah yang Tuhan Allah berikan hukuman kepada ular itu. Coba bayangkan, seperti yang Amang Pendeta bilang tadi, kalau kita lihat ular sekarang, mana ada dia jalan pakai kakinya. Justru dia berjalan dengan perutnya. Dan debu tanah lah yang menjadi makanannya. Itu karena Tuhan Allah menghukum ular itu juga. Nah jadi adik-adik, kalau kita berbuat salah, kalau kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, sama seperti ketika kita berbuat salah kepada papa dan mama kita tadi, kita akan mendapat ganjaran, kita akan mendapat hukuman. Begitu juga kalau kita berbuat salah, berbuat dosa kepada Tuhan, kita akan mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, supaya kita tidak mendapatkan hukuman daripada Tuhan, hari ini firman Tuhan mau mengajak kita supaya kita itu menjadi orang yang taat kepada Dia. Menjadi orang yang kalau taat itu berapa huruf sih? 4 apa 5? Coba. Taat itu berapa huruf? Coba dieja. T-A-A-T gitu. Pertama huruf apa? T. Kedua? A. Ketiga? A. T. Nah, lalu kalau dibacakan yang keempat? T. Yang kedua, yang ketiga? A. Yang kedua? A. Yang pertama? T. Sama aja gitu ya. Jadi kalau taat itu dibolak-balikkan tetap jadi taat. Begitulah adik-adik. Supaya kita itu tidak dihukum oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang taat kepada Dia. Kita harus mau dengar-dengaran kepada Dia. Kita mau menjadi orang yang tidak melawan kepada Tuhan. Jangan seperti Adam dan Hawa yang lebih mendengarkan apa kata ular daripada apa kata Tuhan. Adik-adik sekalian, bukti daripada ketaatanmu, engkau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuamu, engkau mendengarkan apa yang dikatakan oleh bapak ibu gurumu di sekolah, engkau juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh abang dan kakak guru sekolah minggumu. Ada enggak di sini adik-adik yang pernah melawan kakak dan abang guru sekolah minggunya? Ada enggak? Ada enggak? Yang di rumah ada enggak? Yang pernah melawan sama kakak dan abang guru sekolah minggu? Disuruh duduk,
dia berdiri. Disuruh berdiri, dia duduk. Disuruh bicara, dia diam. Disuruh diam, dia bicara. Ada nggak yang seperti itu? Yang di rumah, Kakak Abigail pernah nggak? Enggak ya? Wah. Yang di rumah ada juga nggak pernah melawan apa kata bapak ibu gurunya di sekolah? Disuruh ngerjain PR, pekerjaan rumah ya, tapi jadi pekerjaan sekolah. Datang pagi-pagi hanya untuk buat PR di sekolah gitu ya. Atau melawan apa kata orang tuanya. Adik-adik, ketaatan itu bukanlah beban. Ketaatan itu kita lakukan karena kita mengasihi orang yang menyerukan atau mengeluarkan satu pesan ataupun perintah kepada kita. Kita mengasihi Tuhan bukan karena kita terbeban untuk mendengarkan Dia, tapi karena kita mengasihi Tuhan sehingga kita taat kepada Dia. Kita menaati papa dan mama kita bukan karena kita terbeban, tapi karena kita mengasihi papa dan mama kita sehingga kita menaati mereka. Begitu juga dengan adik-adik ketika menjadi anak-anak sekolah minggu di HKI Tanjung Priuk. Ketika adik-adik mau dengar-dengaran kepada abang dan kakak guru sekolah minggu, itu bukan karena beban, tapi karena adik-adik mengasihi kakak dan abang guru sekolah minggu. Karena amang pendeta yakin bahwasanya kakak dan abang guru sekolah minggu juga mengasihi adik-adik. Benar? Abang dan kakak guru sekolah minggu sangat mengasihi adik-adik. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi adik-adik sekalian. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Surga untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Berilah kami ketaatan ya Allah untuk mengasihi Engkau, karena Engkau telah berbuat kasih kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Abang yang satu lagi gimana? Abang, sini bang. Ya. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita mau meresponi firman Tuhan yang sudah dibawain oleh Amang Pendeta tadi adik-adik. Ayo bang, ke depan yuk bang. Oke, kita mau nyanyi lagu pujian apa nih kak? Pakai gerakan ya kak, adik-adik yang di rumah juga ikut nyanyi ya. Oh iya. Oke kak, Musik. Kita sambil mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Sekali lagi kak. T-A-A-T
Adik-adik sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah berkat yang sudah Engkau berikan itu kami persembahkan kembali kepadamu. Seperti yang kami lakukan pada saat ini. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya. Dan kiranya Engkau menolong gerejamu agar dapat menggunakannya, mengembangkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami bermohon kepadamu supaya ke depan Engkau semakin memberkati kami dan membuka pintu hati kami agar dapat memberikan persembahan yang terbaik lagi kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan mengakhiri kebaktian kami pada saat ini. Kami bermohon kepadamu supaya Engkau yang terus memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di HKI Tanjung Priuk, kakak dan abang guru sekolah minggu, begitu juga dengan orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dengarkanlah doa kami, dan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Pulanglah di dalam damai dan sejahtera dari Tuhan, serta terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Amang Pendeta. Oke adik-adik, tunggu dulu, jangan ditutup dulu karena ada abang kita yang ganteng yang selama ini sebulan ini nggak pernah kelihatan loh. Dia mau menyampaikan aktivitas. Oke, Abang David yang ganteng. Shalom semuanya. Yang ada di rumah shalom semuanya. Nah, Abang David ingin jelasin aktivitas pada minggu hari ini. Siapa yang penasaran? Ayo, ya. Nah, anak kelas kecil dulu apa anak kelas besar dulu? Ayo. Anak kelas kecil dulu. Nah, jadi gini, aktivitas untuk anak kelas kecil ini sangat mudah, tapi penuh dengan kreativitas. Nah, jadi adik-adik itu kan kita harus apa? Taat benar. Nah, adik-adik cuman yang anak kelas kecilnya tulis tulisan taat, T-A-A-T.
art. Nah, dengan tulisan yang bikin bagus, kreativitas. Kreativitas nih, kayak contohnya abang nih, T-nya kayak gini nih. Nah, kayak 3 dimensi. Nah, adik-adik yang ada di rumah boleh sesuai kreativitas adik-adik, oke? Tulis taat dengan kreativitas adik-adik, 3 dimensi seperti itu, lalu diwarnai, oke? Nah, jadi kayak gini nih contohnya kayak abang nih, bagus kan kayak abang nih. Nih. Nah, kalau abang David bisa bagus, pasti adik-adik di rumah bisa dong. Oke? Nah, sekarang untuk adik-adik kelas besar. Nah, untuk adik-adik kelas besar, nah ini tahu gak ini gambar apa? Iya, rambu-rambu lalu lintas. Gunanya buat apa? Untuk dipatuhi supaya kita taat. Nah, contohnya kayak gini nih rambu-rambu lalu lintas nih. Di rambu-rambu lalu lintas warna yang pertama apa? Warna kedua Nah, untuk adik-adik kelas besar, gambar rambu-rambu lalu lintas. Nah, gambar lalu bentuk serapi mungkin. Nah, lalu warnai dengan penuh kreativitas adik-adik yang di rumah, oke? Nah, untuk sekian untuk aktivitas untuk adik-adik pada minggu hari ini. Dadah, shalom semuanya, selamat hari Minggu.